3, 2, 1. Assalamualaikum Sobat CPNS yang menonton channel YouTube ini. Perkenalkan, saya Sofi. Saya ibu rumah tangga bisa lulus tes CPNS tahun 2025. Sesuai dengan judul video kita, saya akan membagikan trik dan rahasia saya bisa lulus tes CPNS jalur langit. Setahun yang lalu, tepatnya di tahun 2024, saya melihat postingan salah satu Instagram yang memposting seputar pengumuman CPNS. Dan saya juga melihat postingan Menpan RB bahwa di bulan Maret tahun 2024, pemerintah resmi membuka seleksi penerimaan CPNS. Karena di tahun sebelumnya saya juga mengikuti seleksi penerimaan CPNS, tapi saya belum dinyatakan lolos karena saat itu TBK saya tidak memenuhi passing grade. Artinya, di tahun ini saya harus betul-betul belajar agar nilai TWK saya bisa lebih dari passing grade. Maka saya bertekad, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan memperbaiki ibadah saya. Oleh karena itu, saya mulai searching di YouTube amalan-amalan atau cara jalur langit yang bisa meloloskan saya menjadi seorang ASN. Semua video saya dengarkan satu persatu. Saya juga mencari narasumber yang ada di Google, Instagram, dan yang lainnya. Dan semua saya rangkum di dalam satu catatan dan saya tempel di lemari kamar agar saya bisa melihatnya setiap hari. Dengan kerendahan hati dan bukan maksud untuk menggurui, dengan adanya channel YouTube ini, saya ingin berbagi dengan teman-teman cara saya menempuh jalur langit agar saya lulus tes CPNS. Yang pertama, saya mulai dengan memperbaiki ibadah saya sendiri. Misalnya selama ini saya sholat belum tepat waktu. Saya mulai dengan beribadah tepat waktu. Setelah masuk azan, saya usahakan untuk beribadah. Saya juga melakukan sholat tahajud, sholat malam lainnya, dan puasa Senin dan Kamis. Ingat ya teman-teman, di saat kita berpuasa inilah seluruh hajat, keinginan, doa-doa kita insya Allah diterima secepatnya oleh Allah. Tapi dengan catatan kita melakukan semua ini dengan ikhlas. Dan kita melakukan semua ini karena Allah. Ikhlas apapun nanti hasilnya. 2. Perbanyak istighfar. Amalan selanjutnya yang saya lakukan adalah memperbanyak istighfar. Istighfar ini saya lakukan sehabis sholat subuh dan sehabis sholat asar. Minimal satu hari itu saya lakukan 100 kali. Itu harus teman-teman rutinkan melakukannya setiap hari. Artinya apa? Artinya kita benar-benar memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan meminta ampun atas semua kesalahan kita. Baik itu yang disengaja maupun yang tidak. Namanya juga kita manusia, tidak luput dari salah dan dosa. 3. Memperbanyak sholawat. Jadi teman-teman, memperbanyak membaca sholawat setiap harinya sudah tidak diragukan lagi keajaibannya. Minimal satu hari itu kita membaca sholawat 1000 kali. Kalau saya, baik itu sedang menyapu, sedang memasak, sedang beres-beres rumah, atau sedang makan, saya usahakan saya membaca sholawat. Ingat ya teman-teman, jika kalian terbiasa, maka kalian akan menjalankannya dengan mudah. Sholawat apapun itu, yang penting kita menjalankannya dengan ikhlas dan sanggup tanpa paksaan. Jangan kalian pernah merasa bahwa kalian melakukan sholawat itu karena terbebani atau karena kalian hanya ingin hajat kalian dikabulkan. Jangan ya, misalnya, aku harus baca sholawat hari ini karena aku memiliki hajat. Itu tidak boleh. Jadi kita bersolawat itu harus dengan ikhlas, harus dengan tulus. Dan ketika bersolawat itu sudah menjadi kebiasaan untuk kita, maka insya Allah segala urusan kita yang ada di dunia akan dipermudah oleh Allah dan akan diberikan kelancaran. 4. Membaca surat Al-Waqiah. Membaca surat Al-Waqiah ini saya lakukan selepas sholat subuh. Ini saya lakukan setiap hari, kecuali jika saya dalam keadaan tidak suci. Yang selanjutnya, memperbanyak sedekah subuh.
Mulailah dari nominal paling kecil semampu kita. Jadi, kalau saya, di kamar itu saya sediakan satu dompet yang isinya khusus untuk meletakkan sedekah subuh saya setiap habis sholat subuh. Jadi teman-teman, sepengetahuan saya, melakukan sedekah subuh itu maksimal sebelum jam 6 pagi. Jadi sebaiknya setelah sholat subuh, teman-teman usahakan melakukan sedekah subuh, masukkan ke dalam satu celengan atau satu kotak ataupun dompet yang khusus kita letakkan untuk melakukan sedekah subuh. Ingat ya, berapapun nominalnya sesuai dengan kemampuan kita. Untuk sedekah subuh ini mungkin teman-teman bisa lebih memperdalaminya di channel-channel YouTube yang ada di YouTube ya. Dan biasanya setelah di akhir bulan, setelah 1 bulan saya melakukan sedekah subuh, nanti uangnya akan saya tukar dengan pecahan besar dan saya sumbangkan ke masjid, musola, atau orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Jangan lupa sebelum kalian menyumbangkan sedekah subuh kalian niatkan di dalam hati, ikhlas karena Allah, dan manfaat dari sedekah subuh ini bisa mempelacar kelulusan kalian menjadi seorang pegawai negeri. Yang selanjutnya, sholat duha. Melakukan sholat duha ini biasanya 1 jam setelah sholat subuh. Kalau saya, ibu rumah tangga, saya usahakan di jam 10 pagi itu semua aktivitas rumah tangga telah selesai, baik itu mencuci, memasak, nyetrika, ataupun yang lainnya. Jadi setelah pekerjaan rumah tangga selesai, saya mandi, dan setelah mandi, saya usahakan setiap hari saya sholat duha. 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Yang ketujuh, mengamalkan surat Ar-Rahman. Jadi teman-teman, membaca surat Ar-Rahman ini saya rutinitaskan sehabis sholat zuhur. Jadi setelah sholat zuhur itu, usahakan teman-teman membaca surat Ar-Rahman. Yang berikut, membaca Yasin. Nah, kalau Yasin ini saya usahakan membacanya selepas sholat maghrib. Jadi selepas sholat maghrib itu setiap hari saya rutinitaskan untuk membaca surat Yasin. Oh ya teman-teman, di video selanjutnya saya akan membahas cara saya Jarul Rangit membaca surat Yasin 41 kali atau yang lebih dikenal dengan Yasin Fadilah. Yang terakhir, membaca surat Al-Muluk dan Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Jadi, mengamalkan surat Al-Muluk ini saya rutinitaskan setelah sholat Isya. Biasanya setelah sholat Isya itu saya zikir. Lalu saya mengamalkan surat Al-Muluk, dilanjutkan dengan Al-Baqarah dan ditutup dengan doa. Di saat inilah teman-teman, jika kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan dengan hati, yakinlah di saat doa ini kalian akan meneteskan air mata. Itu sudah terjadi pada saya. Di saat inilah saya merayu-rayu Allah dengan bahasa yang lembut dan halus. Saya meminta kepada Allah hajat-hajat yang ingin saya laksanakan dikabulkan dan dipermudah, dan saya menjadi seorang pegawai negeri sipil dengan nilai tertinggi. Jika teman-teman melakukan semua amalan ini dengan ikhlas dan sungguh-sungguh tanpa merasa terbebani, rasakanlah dahsyatnya keajaiban yang diberikan Allah untuk kita dan juga kemudahan di setiap langkah kita. Baiklah teman-teman, tiba di akhir video. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya ingin berbagi kebahagiaan dan membagikan trik dan rahasia saya bisa menjadi seorang ASN. Semoga teman-teman bisa mengamalkannya. Ingat ya teman-teman, apapun saran saya dilakukan dengan ikhlas. Jangan merasa terbebani. Relakan semua kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah. Apapun hasilnya nanti, itu adalah jalan kita yang terbaik diberikan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.